Kalau untuk sekarang yang tutup rasanya hampir separuh ya. Nah, itu kemarin kan permasalahan mungkin COVID, mungkin segala macam kan, hampir separuh ya yang tutup ya. Nah itu kira-kira Masalahnya kendalanya apa, masalahnya apa coba? Nah, kendala pertama itu Bang, tentunya beternak puyuh ini untungnya kecil, itu dulu. Terus kawan-kawan tahu dulu nih, Untungnya kecil guys, kecil. jangan terburu-buru. Oke guys, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam seketer dari Bumi Sepucuk Jambi 9 Lurah guys, yang ada di Tanah Melayu di Jambi. Salam untuk rekan-rekanku semuanya yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Banyak penontonnya. Yang komentar kemarin dari Papua, yang paling ujung nian itu komentar kemarin. Terus kemudian yang dari Aceh, semuanya dari Payakumbuh. Payakumbuh saya kadang-kadang kalau ada komenan dari Payakumbuh nih agak gimana gitu, karena Itu kan basisnya basisnya ternak puyuh itu di daerah Payakumbuh. Wah, jangan-jangan ini senior saya ini yang ini komen ngetes ilmu nih. ngetes ilmu ini sampai kemana gitu loh. Jadi kami hadir di sini bukan semata-mata kita menggurui, tidak ya, kita saling berbagi pengalaman saja. Jadi biar supaya kita itu lebih meningkatkan waspada dalam ternak puyuh itu seperti apa sih gitu. Nah, hadir di sini ada Bang Fauzan juga, salah satu konten kreator ya. Beliau juga salah satu ternak puyuh dan juga dari komunitas. Beliau itu juga sekretaris di peternakan puyuh. Kalau saya mungkin lebih di ini pendiri dari komunitas ya. Masalahnya di awal itu memang kita perjuangkan betul supaya terbentuk satu wadah itu seperti apa. Memang kita perjuangkan betul di situ. Saya tahan ngubungi sana sini supaya terbentuk suatu wadah komunitas yang ada di Jambi. Supaya apa? Kita yang pertama komunikasi kita lancar. Kemudian mungkin masalah harga telur, harga pakan. Jadi kita di situ nantinya saling kerjasama, saling berbagi informasi. Biar supaya kita itu para peternak, baik pemula maupun yang lama, kalau kita ada komunitas itu merasa diayomi, itu merasa tidak terkucilkan dengan kawan-kawan, merasa tidak tersaingi dan jangan sampai merasa ada persaingan. Nah, itu maksud tujuan saya itu kita bikin suatu wadah komunitas itu supaya kita lebih mempermudah lagi dan kita mampu eksis bertahan untuk ternak puyuh. Nah, ngomong-ngomong masalah bertahan ternak puyuh sudah kita bahas. Sekarang ini coba kita bahas sama-sama. Kita kemarin itu ya sudah lama ya sebenarnya ya. Itu ada beberapa kawan-kawan kita itu yang tutup. Yang tutup. Entah itu apa kendalanya, mereka itu tutup dalam ternak puyuh ya. Dalam tanda kutip bukan berarti itu kena aratan ya. Kalau kena aratan beda lagi perkara. Kalau kita kena penyakit, flu burung dan lain-lain itu beda lagi permasalahan kawan. Makanya di sini yang mau kita bahas bersama Bang Fauzan, dan juga beliau itu adalah konten kreator, channelnya yang bernama Rumah Puyuh Berkah. Jangan lupa di follow guys, sama-sama kita supaya channelnya berkembang, kemudian bisa menyajikan informasi tentang dunia peternakan puyuh. Mungkin langsung saja Bang Fauzan, penyebab tutup kawan-kawan di Jambi ini apa sih? Menurut pengalaman dan menurut sudut pandang dari Bang Fauzan itu apa? Oke, silakan. Halo kawan-kawan sekalian, dimanapun Anda berada, salam sehat untuk kita semua. Kali ini kita berada di Tangkit, Desa Tangkit Bang. Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam. Di base campnya nih Bang Edi Puyuh Jambi. Nah, kali ini kita diinterogasi nih kawan-kawan. Tapi tidak apa, kita berbagi pengalaman Bang ya. Jangan lupa tadi bantu subscribe channel Rumah Puyuh Berkah ini. Baru usianya belum ada 2 bulan. Biar supaya cepat berkembang. Agak gimana dengan kalau Bang bilang tadi dari Papua, dari Payakumbuh. Ya saya masih di wilayah sekitar Kota Jambi Bang. Tapi tidak apa-apa. Merintis itu dinikmati Bang. Iya. Nanti ketika hasilnya ada, wah itu akan luar biasa. Sama dengan peternak puyuh Bang. Saya udah merasakan itu dari nol Bang. Mungkin dari min kalau dibilang Bang. Dan tadi sudah diceritakan di video sebelumnya, bagaimana menjaga motivasinya itu dengan menjaga niat, terus jaga motivasi segala macam. Ya, cocokkan dulu. Kemudian seperti yang Bang Edi tanyakan tadi tentang
kendala kenapa sih peternak di Jambi ini banyak yang tutup. Nah, Kalau untuk sekarang yang tutup rasanya habis separuh bang. hampir separuh ya. Bisa lebih. Itu kemarin kan permasalahan mungkin COVID, mungkin segala macam kan. Ya. Hampir separuh ya yang tutup ya. Nah, itu kira-kira Masalahnya kendalanya apa, masalahnya apa coba? Nah, kendala pertama itu bang tentunya beternak puyuh ini untungnya kecil, itu dulu. Terus kawan-kawan harus tahu dulu nih. Untungnya kecil guys. Kecil. Jangan terburu-buru denger ini untung besar, Ya. laju ternak ujung-ujungnya tutup. Nah, terus Sehingga untungnya kecil. jika kita mempunyai populasi yang boleh dikatakan di bawah 500 bang, itu Nggak ketemu. dapat capek bang. Dapat Jadi capek. ujung-ujungnya kalau dalam tahun pertama kita tetap di bawah 500, tahun kedua tetap di bawah 500, terus nggak lama bang, 3 tahun 4 tahun tutup bang. Tutup. Itu pertama kendalanya bang. Jadi populasinya harus ditingkatkan bang. Kalau memang sudah merasa cocok, ternak 50 ekor, merasa cocok tambah 100. Cocok merasa 100 tambah 200. Harus gitu bang. Harus ada penambahan. Harus ditambah terus karena burung puyuh ini kan ada masa akhir bang. Nah, terus juga tadi regenerasi. Regenerasi dari beternak puyuh ini harus dijaga bang. Rata-rata kan puyuh ini yang produktif bertelur itu setahun. Bisa lebih. Nah, tapi rata-rata setahun. Jadi kalau kita beli bibit pertama misal di bulan Januari nih, dijaga minimal di sebelum bulan Juni. Itu sudah ada bibit baru lagi bang. Jadi jarak 6 bulan. Itu udah lama bang. Ya kalau emang bisa ya sebulan sekali. Nggak perlu banyak-banyak pesan bibitnya 50 ekor, 50 ekor terus. Nah itu bang. Jadi ya mudah-mudahan nggak tutup bang karena produksinya jalan terus. Kalau kita punya sekali beli misal 500 ekor nih, terus sampai setahun nggak regenerasi, nggak buat kandang, nggak nambah lagi. Ujung-ujungnya ini akhir, mau mulai lagi berat bang. Mau mulai lagi nggak punya modal. Berat. Oh. Karena ya bahasanya tuh apa ya? Inflasi itu kan terus naik bang. Kebutuhan kita makin tinggi nih. Jadi ujung-ujungnya nanti modal pakai. Kalau untuk soal pemasaran telur, apakah itu menjadi salah satu kendala mereka tutup? Kalau pemasaran telur itu ya memang sebelum-sebelumnya bang, mungkin 2 tahun ke belakang nih bang, kita setiap tahun itu pasti diserang nih sama telur luar daerah. Ya. Kita baca gimana prosesnya itu kita nggak paham ya bang ya. Pada intinya memang kebutuhan telur di Provinsi Jambi ini sangat tinggi. Dan sekarang statusnya sangat kurang. Peternak di Jambi sedikit. Dan itu populasinya pun yang boleh dibilang di atas 2.000, paling bisa dihitung pakai jari. Yang kan seperti itu kan bang. Nah, jadi untuk pasar tadi bang, sebenarnya itu ya ada tekniknya bang, strategi pemasaran. Bagaimana menjaga supaya harga kita tidak terpengaruh dengan harga luar. Ya tentunya tadi dengan komunitas ini terbantu bang. Iya, dengan adanya komunitas ya. Kapan harga pasar drop nih, kita kan bisa saling bantu. Kawan, saya nggak bisa jual harga sini nih, nggak untung, lama-lama saya tutup kalau kita paksakan jual nih. Bantu jual boleh? Ada kawan bantu jual bang. Kendala yang paling utama sehingga menyebabkan tutup itu apa kira-kira? Kalau pemasaran itu ada strateginya tadi kan. Yang buat tutup itu bang, kebanyakan dari peternak puyuh ini di awal itu sambilan bang. Ya memang sambilan di awal. Baru belajar harus sambilan dulu bang. Sambilan artinya populasi di bawah 500 itu tadi. Sambilan di bawah 1.000 pun masih sambilan kalau masih sambilan. Ya ujung-ujungnya bang itu tadi karena tidak merasa untung, lebih enak kerja. Ya rata-rata kayak gajinya jelas. Walaupun toh itu kerjanya mungkin kayak kerja apa ya, kayak kerja kasar, kayak kerja berat gitu ya. Lebih memilih instan daripada kita berproses.